Wah, kalian harus tahu ini. Ini lagi panas banget di dunia internasional. Ini tentang Israel Raya. Nah, apalagi sih? Negara baru kah? Jadi Israel Raya bukan sebuah negara baru untuk saat ini. Dan Israel Raya ini merupakan gagasan tentang negara Yahudi yang mencangkup wilayah yang lebih luas dari negara Israel saat ini. Jadi kalau mikirnya mereka cuma ingin ngincar Palestina, tidak semudah itu. Ternyata ambisi bengis Israel nggak akan berhenti di sana. Jadi mereka punya big plan-nya, punya rancangan besarnya. Katakanlah nih ya, katakanlah Palestina sudah benar-benar dikuasai secara keseluruhan sama Israel. Mereka akan ngincar Lebanon dan negara-negara sekitarnya. Oh iya, ini bukan omong kosong belaka. Udah ada bukti-buktinya kalau Netanyahu ingin buat Israel Raya. Ya, terdengar gila dan sangat ambisius bukan? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas. Apa alasan Israel ingin membuat Israel Raya? Dan bahayanya bila Israel Raya benar-benar terwujud. Pemirsa, Israel tidak kunjung berhenti menggempur kawasan Timur Tengah. Selain menggempur Palestina, militer Israel juga menghantam Lebanon dan Suriah. Kini dunia mulai bertanya-tanya, apakah Benyamin Netanyahu hendak mewujudkan konsep negara Israel Raya? Menurut laporan Middle East Monitor, peta Israel Raya yang disematkan pada rencana prajurit IDF tak hanya mencangkup wilayah Israel, namun ada juga wilayah-wilayah negara tetangga termasuk Yordania, Lebanon, hingga sebagian Suriah, Irak, dan Mesir. Setelah tersebar luas di media sosial, banyak komentar yang muncul mengenai peta Israel Raya. Beberapa di antaranya menyebut bahwa keberadaan rencana bergambar peta itu mencerminkan agenda ekspansi Zionis Israel. Ya, gagasan ini didasarkan pada janji Tuhan kepada Abraham dalam Alkitab. Israel telah lama berusaha untuk mewujudkan gagasan ini dan telah melakukan berbagai tindakan untuk memperluas wilayahnya. Ya, bayangin aja, Israel Raya itu kayak cita-cita gede banget bagi sebagian orang Israel. Mereka pengen banget punya negara yang wilayahnya lebih luas dari sekarang, bahkan sampai ke tempat-tempat yang dulu pernah disebut sebagai tanah perjanjian di kitab suci mereka. Kalau ditanya tujuannya apa? Ya, mereka pengen ngebesarin wilayah Israel, ngambil alih tanah-tanah yang dulu pernah jadi bagian dari kerajaan Israel di masa lalu. Lah, dasarnya apa? Ya, ada yang ngakuin ini berdasarkan kitab suci, ada juga yang lihat dari sisi sejarah dan politik. Ya, murni ambisi aja. Nah, kalau ditanya wilayahnya sampai mana, ada yang bilang cuma mau ngambil wilayah yang sekarang lagi didudukin Israel. Tapi ada juga yang punya ambisi yang lebih gede, yaitu ambil seluruh wilayah Palestina mandat Britania dulu. Konsep Israel Raya juga disebut menjadi rencana kaum Zionis untuk Timur Tengah. Nah, dari Jagrant Jos, Bapak Zionisme Theodor Herzl menyebutkan sebagai negara Yahudi yang terbentang dari sungai Mesir hingga sungai Efrat. Singkatnya, wilayah dari Israel Raya ini terbilang sangat luas, namun ada beberapa pendapat berbeda mengenai cangkupan wilayahnya kelak. Nah, selain dari teori Theodor Herzl, banyak tokoh Zionis lain yang ikut berpandangan tentang wilayah Israel Raya. Beberapa di antaranya menyebut wilayahnya akan sangat luas. Israel Raya akan mencangkup wilayah lain dari sungai Nil di barat hingga Efrat di timur. Artinya, tak hanya Palestina kekuasaan yang akan mereka ambil, tapi seperti Lebanon, Suriah bagian barat, hingga Turki bagian selatan, itu akan di bawah Israel. Dan hal yang paling terbaru, peta wilayah Israel disebutkan muncul dalam rencana tentara IDF. Nah, kalau informasi dari rencana tersebut berada di seragam tentara IDF yang beroperasi di Gaza. Kalau melihat sekilas gambaran petanya, jelas bahwa Israel Raya tidak hanya mengacu pada wilayah Israel sekarang, tapi lebih jauh lagi. Ada wilayah-wilayah negara lain seperti Palestina, Yordania, Lebanon, sebagian Suriah, Irak, Arab Saudi, hingga Mesir. Bang Teguh, ini ketika Anda melihat bahwa Benyamin Netanyahu ini 2 kali melakukan pidato di PBB menunjukkan peta Greater Israel atau Israel Raya. Nah, Anda melihatnya ini sebatas cyber yang dilakukan oleh Netanyahu atau memang ini ingin diwujudkan oleh Netanyahu wilayah Greater Israel ini? Dan seperti apa mereka yang dikategorikan wilayah hitam ini akan melakukan perlawanan? Saya tidak kaget ya, karena Israel ini tidak pernah main-main dengan rencana strategis dia. Dalam pandangan saya, klaim ini merupakan sebuah ancaman dari agresi Zionism di Timur Tengah di masa depan. Akarnya adalah filsafat dari Theodor Herzl, di mana itu Israel kelak akan menguasai wilayah negara-negara sebagai bagian dari Israel Raya. Jadi klaim ini merupakan sebuah pernyataan perang untuk masa depan dengan seluruh negara di kawasan Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan Israel, yang membentang dari Laut Mediterania hingga Sungai Efrat di Irak. Kemudian saya tidak kaget karena saya sudah melihat tanda-tanda di lengan seragam para prajurit Israel saat ini.
maka wilayah tersebut saya perhatikan kelak akan meliputi 6 negara Arab tetangga Israel seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Irak, Suriah, dan Lebanon. Dan namun ide ini hanya dapat terwujud jika didukung sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Barat seperti Jerman, Perancis, dan Inggris. Kenapa Israel Raya bisa berbahaya? Yang pertama, sudah jelas konflik. Cita-cita ini bikin konflik sama negara tetangga, terutama untuk saat ini adalah Palestina. Nah, mereka juga ngaku punya hak atas tanah itu. Ya kita lihat aja, konflik dengan Palestina aja sebegitu parahnya. Israel banyak merenggut nyawa dan berdiri dengan sombong ingin menghancurkan semuanya. Nah, bayangin aja kalau konflik ini tersebar di tempat yang lain. Lalu yang kedua, tentang pelanggaran HAM. Upaya untuk mewujudkan Israel Raya ini seringkali diiringi dengan pelanggaran hak asasi manusia, kayak pendudukan, pemukiman ilegal, dan kekerasan. Jadi perkara HAM gak usah diomongin lagi. Kita udah lihat datanya, udah lihat bagaimana rakyat jelata di sana menjadi korban dari bengisnya Israel. Israel Raya ini adalah isu yang kompleks dan udah jadi akar dari konflik di Timur Tengah selama puluhan tahun. Ini bukan cuma soal agama atau sejarah, tetapi juga soal politik, kekuasaan, dan keadilan. Israel dan Palestina bukan konflik agama, tapi murni konflik politik dan kekuasaan yang ingin mendapatkan bagian lebih. Nah, begitu pula konflik yang akan lahir bila Israel Raya ingin diwujudkan. Ketika misalnya kita melihat bahwa di wilayah yang dikatakan berkah atau wilayah yang putih tadi dikategorikan, mereka akan melakukan evaluasi nih terhadap perjanjian antara Israel dan Amerika Serikat. Lalu untuk wilayah hitam sendiri, ini pasti akan melakukan perlawanan. Bagaimana kekuatan tempur di wilayah hitam ini untuk melakukan perlawanan terhadap Israel dan tentu saja proksinya Amerika Serikat? Untuk melakukan perlawanan itu tidak semudah itu, Pak. Pertama kita harus mengetahui ada tidaknya ketergantungan mereka secara militer, politik, ekonomi pada Amerika Serikat dan Israel. Kemudian juga bagaimana perilaku kepala negara dan kepala pemerintahan negara tersebut. Karena seringkali kepala negara tersebut lebih takut kepada rakyat mereka sendiri daripada kekuatan-kekuatan luar. Selanjutnya kita juga perlu perhatikan adalah ada tidaknya upaya-upaya diplomatik dari di luar warna tadi, seperti upaya diplomatik dari Iran untuk menggunakan mekanisme internasional untuk menyadarkan negara-negara yang ditandai oleh Israel tersebut bahwa sebenarnya itu adalah suatu kebijakan Israel tersebut adalah suatu strategi jangka panjang divide and rule untuk memilah-milah negara di Timur Tengah sesuai dengan skenario Israel. Dan kalau pesan ini masuk ke dalam alam bawah sadar para pemimpin di Timur Tengah, maka tidak akan sulit bagi Israel untuk mengubah-ubah warna tersebut menjadi negara-negara yang loyal pada Israel, negara-negara yang diam-diam menyetujui Israel, atau negara-negara yang diperkirakan akan segera diserang oleh Israel. Ya, singkatnya, gagasan Israel Raya adalah ancaman bagi perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Israel telah melakukan banyak tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional dalam upaya untuk mewujudkan gagasan ini. Hal ini telah menyebabkan konflik dan penderitaan bagi orang-orang Palestina. Dan kamu bayangin aja, apa yang terjadi di Palestina juga terjadi di Yordania, Lebanon, hingga sebagian Suriah, Irak, dan Mesir. Nah, ini kan jadi perang panjang dan rakyat Timur Tengah hanya akan menjadi korban dari ambisi segelintir orang aja. Ya kalau dari relung nalar, perang gak akan pernah memberikan hal yang baik kepada siapapun. Yang menang akan jadi arang dan yang kalah akan menjadi abu. Relung nalar selalu berharap ambisi Israel Raya tidak pernah terwujud dan perdamaian di Timur Tengah dapat benar-benar terjadi, karena korban jiwa yang ditimbulkan sudah gak masuk akal dan ini sudah sangat keterlaluan. Bagaimana pendapat kamu tentang Israel Raya ini? Kalau ada yang mau dikoreksi atau memberikan tanggapan, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih udah nonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ini Relung Nalar.